Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hidup sebagai hamba Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kekristenan itu unik ya. Kalau di agama-agama lain ya samalah. Tuhan dengan pengikutnya itu biasanya pengikutnya disebutnya umatnya. Ya, umatnya dan Tuhannya. Tetapi di kekristenan itu lebih unik, banyak posisi kita di dalam firman Tuhan ya. Sekali lagi, hampir semua kepercayaan atau agama biasanya disebutnya kepada pengikutnya adalah sebagai umatnya, tetapi di dalam kekristenan ada sebutan lain ya kepada pengikutnya yang menjadi unik dan bahkan menjadi perdebatan bagi orang lain. Salah satu contoh, orang Kristen itu selain dipanggil sebagai umat Tuhan, kita juga dipanggil sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, kadang tetangga kita ini memperdebatkan ya, menjadi polemik. Kok ada anak Allah? Kapan Allah menikah? Kapan Allah melahirkan? Siapa bidannya? Kata tetangga. Amin. Tidak apa-apa, kita jangan tersinggung ya, karena mereka tidak mengerti ya. Kita ini kadang disebut anak-anak Allah ya. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ya, di mana judul perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Diawali dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau baca ayat yang ke-14 ya, loncat ke ayat yang ke-14, firman itu menjelma menjadi manusia. Yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Amin. Nah, di ayat 12 dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan juru selamat pribadi dalam kehidupan saudara dan saya, dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi saudara dan saya disebut anak-anak Allah bukan anak-anak secara biologis, tetapi karena saudara dan saya percaya Tuhan, firman Tuhan katakan diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka, saudara dan saya yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jangan tersinggung kalau tetangga, apalagi di YouTube tetangga kan ngomong gitu ya, orang Kristen anak Allah. Memangnya kapan kawinnya Allah? Kapan melahirkan? Siapa bidannya? Ada yang begitu ya. Jangan tersinggung, karena mereka tidak mengerti kebenaran yang kita yakini. Amin ya. Lalu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang kita juga posisinya di dalam firman Tuhan itu Tuhan sebagai guru dan kita sebagai murid. Amin. Komplit kalau orang Kristen itu ya. Ada firman Tuhan berkata demikian, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuh ya, berarti murid saudara saya. Setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, saudara, bisa kita posisi kata firman Tuhan selain umat Tuhan, bisa anak-anak Allah, bisa murid juga ya. Syaratnya apa? Percaya Tuhan Yesus, mengikuti Yesus, itu adalah murid. Dan lanjutnya tidak cukup di situ. Tadi firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada yang sudah percaya, seperti saudara saya yang sudah percaya, dikatakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Harus menyangkal diri, memikul salib. Amin. Bukan salib Tuhan, salibnya, salib kita. Ya. Artinya ada yang kita tidak enak. Mengikut Tuhan itu ada yang nggak enak ya. Mungkin karena kita mengikut Tuhan kita mendapatkan yang hal-hal nggak enak. Itu memikul salib. Menyangkal diri, kita menolak hal-hal yang enak tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu murid Bapak Ibu yang Tuhan ya. Bahkan kalau di dalam Lukas dikatakan begini, katanya kepada mereka semua ya, Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya Bapak Ibu Tuhan, kalau mengikut Tuhan ada hal-hal yang gak enak ya wajar-wajar saja, itu murid saudara. Amin.
Ya. Jangan berpikir saya percaya Tuhan Yesus, saya menerima Yesus, maka hidup saya akan seperti di perjalanan di jalan tol. Enggak ada halangan, enggak ada rintangan. Bohong ya. Jalan tol juga kadang saya terhalang bis, kadang terhalang truk sekarang ya. Jadi hidup itu ada masalah, enggak apa-apa. Memang firman Tuhan kita harus memikul salib ketika kita mengikuti Yesus. Amin. Menyangkal diri, menolak hal-hal yang duniawi, itu murid Kristus. Kadang kita juga disebut sahabat. Ada enggak agama lain yang Tuhannya dengan umatnya diibaratkan sahabat? Jarang ya, enggak ada kayaknya. Sahabat ya. Apalagi mempelai ya. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Matius 25 ya, itu ada gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis mempelai. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Pada waktu itu hal kerjaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tuhan Yesus diibaratkan mempelai laki-laki. Saudara dan saya adalah mempelai perempuannya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, kalau mempelai itu harus menjaga kekudusan. Ya, harus dewasa. Ya, sekalipun cantik kalau masih TK masa ya, nggak mungkin disebut mempelai. Harus dewasa kerohaniannya, menjaga kekudusan, ya, menjaga kecantikan manusia batinnya. Itulah yang harus dijaga saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya yang akan kita bahas hari ini, hidup sebagai hamba Allah. Kita juga kadang disebut sebagai hamba Allah. Amin. Bapak Ibu, hamba Allah itu bukan pendeta saja, bukan WL saja, bukan pengerja di gereja saja. Ya, yang disebut hamba Allah itu bukan pendeta. Ya, misalnya PDP, PDM, PDT, wah itu hamba Allah. Bukan, saudara, itu mah jabatan dari sinode. Ya, itu mah jabatan dari organisasi. Pendeta Pratama, pendeta Madia, pendeta penuh, itu mah jabatan dari sinode. Tetapi ada jabatan dari Tuhan, yaitu saudara dan saya sebagai hamba Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, sesudah tepuk tangan saya akan jelaskan sedikit apa itu hamba. Hamba itu identik dengan namanya budak, saudara. Hamba itu budak. Yang namanya budak itu tidak punya hak di dalam kehidupannya di hadapan tuannya. Yang punya adalah kewajiban-kewajiban. Budak itu, waduh, kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, masih ada itu perbudakan. Itu sangat rendah sekali yang namanya hamba itu, yang namanya budak itu. Ya. Budak ya, yang tidak mempunyai hak apapun di hadapan tuannya selain kewajibannya sebagai budak di hadapan tuannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi yang sudah tepuk tangan sebagai hamba-hamba Allah adalah budak dari Allah yang tidak punya hak apapun di hadapan Allah selain kewajibannya sebagai budak. Tapi kadang tanpa disadari orang Kristen ya suka mengatur Tuhan. Sekalipun dibungkus dengan hal-hal yang rohani. Di dalam apa? Doa. Rohani kan doa. Tapi tanpa disadari doanya ngatur Tuhan. Tuhan, jagai rumah saya. Saya mau keluar kota. Jagain gogok saya. Aduh, memangnya Tuhan itu satpam. Ya. Kadang tanpa disadari kita suka mengatur Tuhan. Padahal kita bukan tuannya. Justru kita adalah budaknya. Berdoalah dengan kerendahan hati, dengan permohonan, jangan memaksa, jangan mengklaim memaksa. Memangnya siapa Tuhan diatur-atur sama saudara dan saya sebagai hamba? Amin. Ingat itu penting sekali. Sekali lagi, hamba itu sama dengan budak. Hamba Allah adalah budaknya Allah, adalah kacungnya Allah yang tidak punya hak apapun di hadapan Allah selain kewajiban sebagai budak. Ya.
hati-hati. Hati-hati ketika kita posisi sebagai hamba. Mungkin ada pertanyaan, Pak, saya mah sebagai anak mah bebas. Nah, saudara, ya, Tuhan Yesus memberi contoh berdoa kepada Bapa. Ya, bagaimana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Ya, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan Yesus, kehendak Bapa. Saudara dan saya biasanya suka maksa kepada Tuhan dalam doa. Ya. Tetapi betapa indahnya seperti yang dicontohkan oleh Tuhan. Tutup dengan jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau maksa, puji Tuhan kalau dijawab sesuai permintaan. Kalau nggak dijawab, maksa-maksa akhirnya kuciwa. Ya. Itu bahasa Jepang gitu. Saya punya satu aja, kuciwa. Kecewa saudara kalau maksa-maksa ya. Oke, Bapak Ibu yang di Tuhan, itu penting sekali ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa yang namanya hamba Allah itu bukan pendeta, bukan aktivis gereja, bukan pengerja Tuhan. Tetapi mari kita baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayatnya 22 sampai 23. Siapakah yang disebut hamba Allah menurut kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, dengan kata lain dimerdekakan, dibebaskan atau ditebus dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, amin, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya Bapak Ibu Tuhan, yang disebut hamba Allah adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan begitu. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan saudara, maka saudara dibebaskan. Amin. Saudara dimerdekakan dengan karya Allah di atas kayu salib ketika mencurahkan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal. Itu adalah penebusan bagi orang percaya. Itu adalah pembebasan bagi orang percaya. Maka saudara dan saya, firman Tuhan katakan, dulu adalah hamba dosa, sekarang menjadi hamba Allah. Berikan tepuk tangan sekali lagi begitu. Bapak Ibu yang Tuhan, jadi hamba Allah itu adalah orang-orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupannya. Amin. Ya. Bukan saya pendeta itu hamba Allah, bukan saudara. Itu mah hanya pemberian dari sinode. Ya. Tetapi gelar sebagai hamba Allah adalah dari Tuhan atas karyanya di atas kayu salib. Dan itu saudara dapatkan ketika percaya menerima Tuhan. Amin. Jadi hamba Allah adalah orang yang sudah dimerdekakan atau dibebaskan dari dosa. Ya. Orang yang dibebaskan dari dosa adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Apa sih kasih karunia Tuhan? Kasih anugerah Tuhan itu adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan itu memberikan kepada orang, kepada yang sebenarnya tidak layak untuk menerima. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tadinya seharusnya manusia itu binasa karena ada dalam kuasa dosa, dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut.
mati, neraka. Tapi kasih anugerah Tuhan membuat kita memiliki hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu yang Tuhan, dulu sebelum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua orang adalah hamba dosa dan upah dosa adalah maut. Ya, ada peribahasa, banyak jalan menuju Roma tetapi hanya satu jalan menuju sorga, menuju kehidupan, menuju kepada Bapa, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hati-hati sekarang, saya sudah mendapatkan dari sinode bahwa sekarang ada pengajaran Kristen pluralisme. Ya. Jadi mengajarkan bahwa semua agama baik dan akan masuk ke surga. Amin. Tetapi saudara dan saya harus meyakini firman Tuhan katakan hanya satu jalan menuju surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu tanamkan di dalam hati setiap pribadi lepas pribadi. Jangan sampai tergoyahkan memiliki iman bahwa ke rumah Bapa hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Bukan dengan perbuatan baik. Kalaupun kita melakukan perbuatan baik, itu bukti kita adalah orang percaya. Bukti orang yang sudah diselamatkan harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dan bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi keselamatan itu adalah karya Tuhan. Kita meraihnya dengan iman. Amin. Dan iman pun itu adalah karya Tuhan. Karunia Tuhan memberikan kepada kita untuk memiliki iman. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, ini firman Tuhannya. Bahwa hanya satu jalan menuju sorga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya. Judulnya Rumah Bapa, dalam artian kerajaan sorga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ayat 2. Di rumah Bapakku di sorga banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus sudah pergi. Kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Pergi ke surga ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Ya. Ada dua kemungkinan datangnya. Menjemput kita, satu lewat kematian, dua lewat pengangkatan. Amin. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, jalan ke dalam kerajaan sorga? Ayat 6, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada satupun tokoh agama yang berani mengatakan kalau mau ke sorga harus lewat aku. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang lain mengajarkan berbuat baiklah, jangan berbuat jahatlah, mudah-mudahan. Lakukan ABCD, mudah-mudahan masuk ke surga. Tetapi Yesus Kristus tokoh yang sangat tegas. Dia berani mengatakan kalau mau ke rumah Bapa, mau ke dalam kerajaan sorga hanya lewat aku jalannya. Luar biasa, amin. Sangat luar biasa. Tidak ada tokoh agama manapun seperti itu selain Yesus Kristus Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pegang erat-erat, kokohkan, kuatkan, teguhkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Murnikan kasih kita kepada Tuhan Yesus.
Hanya Tuhan Yesus jalan menuju ke rumah Bapa, ke sorga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu penting sekali. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lanjut. Kita kembali kepada hidup sebagai hamba Allah. Apa yang harus dikerjakan atau kewajiban hamba Allah? Sebetulnya hanya dua pokoknya. Ya, saudara saya sebagai hamba Allah. Kita baca firman Tuhannya. Di dalam Mazmur 123 ayatnya yang kedua. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Dari firman Tuhan ini bisa diambil dua hal. Kewajiban saudara saya sebagai hamba Allah. Ya, dikatakan seperti para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Apa artinya? Saudara, seorang hamba itu memperhatikan tangan tuannya. Ya. Menunggu apa yang digerakkan tangan tuannya. Perintahnya ke sana lakukan, ke sini lakukan. Jangan ini, jangan lakukan. Jangan ini, jangan lakukan. Hamba itu hanya memandang kepada perintah-perintahnya dan melakukan perintah-perintahnya. Amin. Amin tidak amin, itu firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu saudara sebagai hamba Tuhan. Saudara saya sebagai hamba Tuhan. Nah, perhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan dan lakukan. Di mana Pak perintahnya? Baca kebenaran firman Tuhan. Amin. Baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, ya, lakukan. Dua juga intinya dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama adalah kasihilah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segala akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua. Inti kekristenan itu hanya dua. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Makanya lambangnya salib. Vertikal itu hubungan dengan Allah. Horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Itu inti dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Perintahnya itu lakukan. Yang kedua, apa dikatakan di sini? Sampai Ia mengasihani kita. Artinya kita berharap kepada kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita itu berharap kepada kasih anugerah Tuhan. Hidup kita itu harus hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Maaf sekali lagi, kadang orang Kristen itu memaksa Tuhan, mengatur Tuhan, bukan menunggu kasih anugerah Tuhan. Hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Amin. Kadang dibungkusnya dengan rohani, ya, terutama di dalam doa. Hati-hati dalam doa. Kadang tanpa disadari kita mengatur Tuhan, memaksa Tuhan. Mari, kenapa saya sampaikan pagi hari ini tentang kehidupan sebagai hamba Allah? Kita harus tahu posisi. Amin. Harus tahu posisi siapa kita, siapa Tuhan. Tuhan pencipta, kita yang diciptakan. Masa kita yang ngatur pencipta? Amin. Kita yang harus mau diatur oleh Tuhan. Kita harus hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Dua, itu yang harus dilakukan sebagai kewajiban hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup sebagai hamba Allah? Saya sedikit akan uraikan bagaimana hidup sebagai hamba Allah dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Di mana judulnya di situ peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah.
Ini peringatan buat saudara dan saya. Ya, firman Tuhan katakan peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, itu judul perikopnya. Firman Tuhannya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Ya, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai memegang kekuasaan yang tertinggi. 14. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 15. Sebab inilah kehendak Allah, garis bawahi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, kita diingatkan sebagai hamba-hamba Allah, yaitu orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan dari dosa karena percaya Tuhan Yesus. Yang pertama, di ayat 11 dikatakan saudara dan saya sebagai hamba Allah ada sebagai pendatang di dunia ini, sebagai perantau. Artinya dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Amin. Tempat saudara dan saya yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ingat, saudara dan saya di dunia ini perantau, pendatang. Kita bukan orang asli di dunia ini. Kita adalah manusia-manusia kekal nanti kelak di dalam kerajaan sorga. Maka dari itu, mari, kalau kita di sini perantau, kita akan kembali ke tempat asli kita. Tetapi di sana adalah tempatnya tempat yang kudus. Penghuninya harus yang kudus. Persiapkan ketika kita ada di dunia ini hidup menjaga kekudusan. Amin. Ya. Jangan berpikir kita akan hidup selamanya di sini sehingga kita, ya, maaf, saya tidak berbicara orang Kristen tidak boleh kaya. Boleh. Kaya itu boleh. Kaya tidak haram. Kaya tidak dosa. Kaya juga bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, tergantung bagaimana kita meresponi kekayaan. Tetapi ingat, yang tidak boleh itu adalah bagaimana kita proses mendapatkan kekayaan. Amin. Apakah dengan kekudusan, atau dengan kejahatan, atau dengan cara memeras, atau dengan cara menipu, dengan cara licik dan lain sebagainya yang tidak berkenan dengan Tuhan. Itu penghalang untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan. Setiap pagi saya berdoa untuk jemaat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya. Saya rindu punya jemaat Tuhan yang diberkati materi juga, enggak apa-apa. Itu tidak dosa, tidak haram. Tetapi mari proses untuk kita mendapatkan kekayaan. Amin. Itu jangan sampai menjadi penghalang untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kudus. Jadi carilah, bekerjalah dengan yang baik, dengan benar. Amin. Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ingat, jangan serakah, kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Ya, semuanya akan kita tinggalkan. Amin. Ya. Tapi hati-hati, jangan, wah Pak Jajang berbicara semuanya akan ditinggalkan, jadi gak usah cari materi, gak usah cari pekerjaan. Enggak, bukan begitu maksud saya. Tadi saya sudah katakan, kaya boleh, tidak dosa, tidak haram. Tapi proses untuk saudara diberkati Tuhan,
jangan dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Amin. Itulah kehidupan sebagai hamba Allah. Kita perantau sementara hidup di sini. Enggak ada yang 200 tahun umur di dunia ini. Amin. Ya, firman Tuhan katakan 70, 80. Kalau lebih 80 bonus dari Tuhan. Amin. Kadang kita sakit. Wah. Aduh, sakit. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, sembuhkan. Maksa kepada Tuhan. Tuhan baik, izinkan mujizat terjadi. Sembuh. Sudah sembuh bagaimana? Tetap satu saat mati juga. Enggak ada yang sudah sembuh dari mujizat enggak mati. Mati juga semuanya, enggak ada. Ya. Jadi ada yang lebih berharga daripada mujizat, yaitu iman saudara dan saya. Amin. Kasih saudara dan saya kepada Tuhan. Murnikan kasih kita kepada Tuhan. Kuatkan, kokohkan, teguhkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Lebih dari sekedar mujizat, lebih dari sekedar kesembuhan. Amin. Yang menerima mujizat, yang tidak menerima mujizat, pasti akhirnya akan meninggal juga. Amin. Mari Bapak Ibu yang Tuhan, sebagai pendatang, ya, ada firman Tuhan yang menceritakan bahwa kita ini, tubuh kita ini seperti kemah. Nanti juga akan mati, akan dibongkar, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 8, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tubuh kita, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak berkedapatan telanjang. 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu telah ditelan oleh hidup. 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tubuh ini sementara, kemah ini sementara. Amin. Nanti kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang kekal. Berikan tepuk tangan begitu. Bapak Ibu yang Tuhan, masih di ayat yang ke-11 dikatakan, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Amin. Wah, yang di belakang ngomong, waduh, memang harus dijauhkan dari keinginan-keinginan daging. Banyak makan daging nanti asam urat. Bukan itu maksud saya. Keinginan daging itu adalah hidup keduniawian. Amin. Ya. Jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ya. Tetapi kedagingan yang dimaksud ini adalah hidup kedagingan atau duniawi. Yuk baca firman Tuhannya di dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8. Karena keinginan daging adalah maut. Tuh. Amin. Sebagai hamba-hamba Allah, saudara saya harus menjauhkan dari keinginan-keinginan daging, hidup yang duniawi. Sebab dikatakan ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh di sini huruf besar, Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara saya memiliki Roh Kudus, amin. Ketika saudara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat pribadi, maka Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah. Keinginan daging itu adalah bermusuhan, berlawanan dengan kehendak Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging, dalam keduniawian, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah, jauhkan diri dari keinginan-keinginan hidup yang duniawi, yang kedagingan. Amin.
Firman Tuhannya sudah jelas sekali. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kata pajajang, tapi firman Tuhan yang berkata. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 dikatakan begini. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Jauhi sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala. Mungkin sekarang berhala bukan patung lagi, bukan Baal lagi, tetapi yang dinomorsatukan dalam kehidupan saudara dan saya itu menjadi berhala. Mungkin uang, mungkin kekayaan, mungkin keluarga. Enggak, saudara. Saya ulangi, perbuatan daging ialah telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau ada kata dan sebagainya, masih ada hal-hal duniawi yang tidak tercatat di sini. Makanya ditulis dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah, jauhkan dari perbuatan-perbuatan daging, karena itu akan tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Hening. Kok hening? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan ya. Oke. Ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik dengan perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Allah. Sebagai hamba-hamba Allah, yaitu saudara saya, harus memiliki cara hidup yang baik. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Allah. Perbuatan baik orang percaya, hamba-hamba Allah itu adalah yang harus saudara saya miliki, karakter ilahi. Amin. Apa? Karakter ilahi, yaitu buah roh, harus ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai hamba Allah. Firman Tuhan dikatakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu berbicara tentang buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Miliki buah roh di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya memiliki buah roh, itu memuliakan Allah, karena itu adalah karakter Allah. Ya. Firman Tuhan kan dikatakan begini di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kita kan harus mempermuliakan Bapa, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika saudara dan saya berbuah banyak, yaitu buah roh, itu mempermuliakan Bapa. Amin. Tadi dikatakan ayat 12 di dalam 1 Petrus tadi, miliki cara hidup yang baik dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu tercakup di dalam buah roh. Dan buah roh ini kalau ada dalam kehidupan saudara dan saya, dan itu dilakukan, maka itu mempermuliakan Bapa. Bahkan firman Tuhan tadi katakan Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Berbuah banyak itu memuliakan Bapa. Ya. Sebagai hamba mempermuliakan tuannya dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah. Amin. Satu lagi ayatnya di dalam Roma 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama tadi, memuliakan Bapa adalah dengan kita memiliki buah roh. Buahnya yang banyak, yang lebat dan tetap. Yang kedua, ketika saudara dan saya hidup rukun. Itu memuliakan Bapa, firman Tuhan katakan. Suami istri rukun, anak dengan orang tua rukun, adik kakak rukun, mertua dan menantu rukun. Amin. Itu memuliakan Tuhan. Ya. Di gereja, gembala dengan pengerja dengan jemaat rukun. Di dalam setiap pelayanan ada kerukunan. Ya. Di KUL ada rukun. Di PBI ada rukun, di WBI ada rukun, ya, di sekolah minggu semua rukunan. Ketika kerukunan tercipta, firman Tuhan katakan itu memuliakan Bapa di sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kerukunan itu memuliakan Allah. Jadi saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah yang sudah dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan dari dosa, hiduplah rukun satu dengan yang lain. Amin. Rukun. Bahkan kerukunan itu mendatangkan berkat. Amin. Mau enggak berkat? Hidup rukun di dalam keluarga rumah tangga. Amin. Ya. Coba apa berkatnya? Duit? Belum tentu ya, coba lihat dulu. Apakah duit berkatnya? Biasanya kalau berkat ingatnya duit. Kerukunan mendatangkan berkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ada pengurapan daripada Tuhan. Minyak berbicara pengurapan. Yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkatnya apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam kehidupan itu, kalau rukun, ada berkat damai sejahtera, ada berkat ketenangan, ada berkat sukacita di dalam kehidupan yang rukun. Amin. Ada berkat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak rukun, ada kutuk. Apa kutuknya? Perselisihan, pertengkaran, iri hati, kedengkian. Ya, itu berbahaya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, rukun sebagai hamba Allah. Amin. Supaya berkat kehidupan itu turun dari sorga. Ada kedamaian, ketenangan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya jangan menyalahgunakan kebebasan atau kemerdekaan untuk berbuat dosa. Jangan berpikir sekali selamat tetap selamat sekalipun hidup dalam dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Sekalipun kita sudah diselamatkan, jagalah keselamatan itu. Amin. Sebab keselamatan itu sangat mahal harganya. Ya, ditebusnya dengan darah yang mahal, darah yang kudus. Ya, kalau kita sembarangan nyimpen barang mahal dicuri ya. Kalau saya punya umpamanya, wah, jam tangan dari berlian, batangnya dari emas murni, ya, orang tahu itu harganya ember-ember mungkin. Lalu saya sembarangan nyimpen, ya, ada orang yang tahu bisa curi.
keselamatanmu bisa dicuri. Sebab firman Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu ujung-ujungnya membinasakan, supaya saudara dan saya binasa di neraka. Itu tujuan iblis. Amin. Oke, lanjut. Hormatilah semua orang, jangan pilih kasih. Ya, menghormati orang. Wah, ini karena sukunya ini, karena agamanya ini, karena kaya, karena miskin, karena pangkat, karena jabatan, karena tidak punya apa-apa. Ndahlah, semua manusia sama ciptaan Tuhan. Amin. Yang berikutnya, kasihlah saudara-saudaramu. Ya, kasih itu pengorbanan, identik dengan memberi. Allah memberi anaknya karena mengasihi saudara dan saya sampai mati di atas kayu salib. Takutlah akan Allah, hormatlah raja. Artinya jauhilah kejahatan dan jagalah kekudusan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Amin. Sebagai hamba-hamba Allah harus hidup kudus sebab Allah kudus. Allah tidak bisa bercampur dengan kenajisan. Oke, saya akan simpulkan. Jadi hidup sebagai hamba Tuhan menurut Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saudara dan saya sebagai hamba Allah, satu, harus sadar kita sebagai pendatang, sebagai perantau di dunia ini. Amin. Jauhilah diri dari keinginan-keinginan daging, keduniawian. Yang kedua, miliki cara hidup yang baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Ketiga, tunduk karena Allah kepada pemerintah yang ada juga, ya. Itu Roma 13, boleh dibaca di rumah. Sebagai orang percaya harus tunduk kepada pemerintah. Ayat yang berikutnya, yang keempat, jangan menyalahgunakan kebebasan untuk berbuat dosa. Ya, jauhi sekali selamat tetap selamat sekalipun melakukan dosa, salah. Saya percaya sekali selamat tetap selamat kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, dan takutlah akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita masuk ke perjamuan kudus. Untuk itu saya undang WL Singer, tim musik, bantu untuk kita masuk ke perjamuan kudus. Dan mari kita siapkan hati untuk makan dan minum perjamuan kudus.